bukan kalian saja yang doakan ya. Bukan kalian saja, tetapi teman-teman kalian di satu kerjaan di bidang kalian masing-masing, supaya mereka juga damai kalian semua dalam pekerjaan dan terjadi perselisihan dalamnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Bagi aku pribadi, ayat ini itu untuk menunjukkan bahwa jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, udah ada pemberitahuan gitu bahwa akan lahir Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagi saya mas ini memiliki makna. Ya dari dulu sudah diberitakan bahwa akan ada seorang yang akan memerintah Israel. Maksudnya sudah diberitakan akan ada Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Yang di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagi saya nas ini memiliki makna kalau Tuhan Allah Bapa itu sudah rela men-sacrifice anaknya untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Jadi resolusi saya itu untuk membuat sacrifice Tuhan itu lebih worth it. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bagi saya ini memiliki makna bahwa Yohanes Pembaptis itu mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu bukan sekedar tokoh besar dunia. Yesus itu adalah pusat dari dunia. Jadi resolusi saya ke depannya itu memaknai bahwa Yesus itu adalah pusat bagi dunia. Jadi supaya ke depannya itu kita atau saya sendiri tidak sibuk untuk mencari pengakuan atas diri saya sendiri, tidak sibuk untuk mencari apa yang ada pada diriku gitu, tapi yang kulakukan ke depannya semakin memuliakan Tuhan, sebagaimana yang ada di nas ini maknanya yaitu Yesus itulah pusat dari dunia ini. Nas ini memiliki makna Tuhan tuh punya rencana. Jadi kita tuh misalnya apa yang kelihatan sekarang mungkin kelihatan menakutkan, kita jangan takut karena mungkin itu rencana itu bakal membuahkan kesukaan besar bagi kita sendiri. Terus resolusinya bagi saya di tahun ini adalah supaya jangan takut, memikirkan ke depannya gimana, dan lebih percaya lagi sama kayak rencana baiknya Tuhan. Damai dan sukacita. Karena damai
itu yang bisa bikin kita bersatu. Tuhan membawa damai yang terayakan pada hari ini datang ke dunia untuk mengasihi kita manusia. Jadi kita pun harus saling mengasihi satu dengan lain. Seperti doa dalam opung selalu ini, istri sama suami, suami sama istri, Hela sama guru dan guru sama Hela, dan juga pohon-pohon semua sama-sama berkas kasihan, sama-sama membimbing, membuat keluarga itu menjadi bagus ke depan. Di hari tua ini, ya hari tua opung ini, kalian adalah harta bagi opung. Jadi kalau kalian bagus semua, damai dan sukacita seperti malam ini, maka opung pun senang dan berbahagia di hari tua ini. Amin. Dan selanjutnya setelah kita tanam kasih sama berkasihan, tolong menolong, jangan ada yang sekarang bersakit-sakit hati. Kalau yang kurang harus siap punan. Begitulah kalau dari pendapat opung pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan tetap bersukacita dalam naungan Tuhan Kristus dalam pekerjaan masing-masing, ya. Bukan kalian saja yang opung doakan, ya. Bukan kalian saja, tetapi teman-teman kalian di satu kerjaan di bidang kalian masing-masing, supaya mereka juga damai kalian semua dalam pekerjaan dan terjadi perselisihan dalamnya. Terpujilah Tuhan kalau kita sudah bisa melaksanakan itu dengan baik dan dilaksanakan dengan tulus hati. Amin. Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Bagi saya mungkin secara sekilas makna dari ayat ini tuh di dalam Tuhan itu damai sejahtera tuh gak ada berkesudahan. Jadi walaupun mungkin situasi gimana, tapi pasti bakal ada damai sejahtera di ujungnya. Resolusi kedepannya dalam memaknai Natal ini adalah damai sejahtera untuk kita semua di Natal ini. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bagi saya, nas ini memiliki maknanya bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dipertanda sejak dulu. Jadi kita tidak bisa meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena kedatangannya di dalam dunia ini sudah dipertanda sejak dulu. Dan resolusi saya dalam Natal ini adalah lebih sering makan sayur. Akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bagi saya nas ini memiliki makna itu Tuhan itu datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa kita dan memberikan harapan kehidupan baru bagi kita semua. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Nunca jumpamu sehari pestai, atur tu bonito atas Yesusi. Tua to ibana siar surgoi, pebatu hitaon. Asana pondine batan, dame marijona. Gasero anine batan, ajol mahon muse.
Tajam ya? Tajam ya? Tajam.
dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Kau udah lagi